Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia. Kita kembali ke Pak Riza. Pak Riza, tadi sebelum break kita berbicara tentang, tadi kan fokusnya Pak Riza dan teman-teman adalah untuk menyelamatkan 2.000 pulau kecil yang ada di Indonesia dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita berkaca dari tetangga sebelah kita, negara sesama di Asia, adalah antara India dan Bangladesh, itu ada sebuah teluk, pulau kecil, namanya Teluk Sundarban. Nah, rata-rata kenaikan air laut di dunia ini dari PBB adalah 2 mm per tahun, sementara di sana terjadi 4 mm per tahun. Nah, kemudian sekarang pulaunya sudah tertutupi, tenggelam dengan air. Nah, apakah ini kemudian akan berdampak ke Indonesia? Karena selain itu juga iceberg dari kutub juga kan mencair, Pak. Seperti apa, Pak Riza? Saya pikir iya memang. Karena memang kalau dari contohnya itu, dan itu melebihi kecepatan dari perkiraan PBB. Saya kira PBB yang harus merevisi itu. Ya. Ya. Itu satu poin yang sangat penting, dan itu mestinya juga jadi pelajaran dalam delegasi yang mewakili wilayah-wilayah dari pulau-pulau kecil itu sendiri, maupun juga negara seperti Indonesia dan Filipina maupun Jepang gitu kan. Nah, ini mengantisipasinya bagaimana kan gitu. Nah, itu juga antisipasinya, sedangkan iklim kita juga penyimpangannya makin parah, dan apa ini akan terjadi percepatan juga di Indonesia dengan tadinya prediksi 2050 mungkin akan tenggelam. Apakah lebih cepat dari itu? Sangat mungkin itu terjadi. Apalagi kalau memang kesepakatan yang di atas kertas ini semakin tidak jalan gitu. Itu yang sebetulnya ada revisi kan. Misalnya keinginan untuk kenaikan suhu muka bumi itu tidak lebih dari 2 derajat kan, terus dimintakan 1,5 itu. Dan itu kan juga nanti saya harus dilihat lagi realisasinya kayak apa. Sementara yang dalam ruangan itu kan paling sering berbicara sampai jumpa di Maroko COP22 tahun depan gitu kan. Nah, itu saya kira harus dikawinkan atau dipadukan antara realitas yang terjadi di India tadi maupun juga dalam proyeksi PBB tadi gitu. Oke, kalau kita berbincang tentang COP ya, konferensi perubahan iklim ini terjadi kemarin di Paris, COP21. Salah satu yang dibahas adalah tentang pajak karbon. Nah, pajak karbon ini sendiri apakah akan efektif? Dan kalau kita berbicara tentang kenaikan derajat, ini kan yang ditetapkan oleh PBB adalah 2 derajat Celcius. Nah, apakah akan efektif ke depannya? Mudah-mudahan sih, harapannya kita optimis begitu gitu ya. Mungkin sambil juga nanti kita langsung turun ke jalan ini mengatakan tidak gitu, tapi kita hormati dan kita sepakati ya, dengan harapan itu akan berjalan efektif gitu. Mudah-mudahan gitu. Cuma apakah akan dimulai dalam waktu dekat atau kapan lagi? Nanti ada tawar-menawar lagi periodenya kapan gitu kan. Kalau dari Walhi sendiri melihat sikap Indonesia di COP21 Paris kemarin seperti apa, Pak Riza? Iya, banyak kompromi lah kalau menurut saya gitu ya. Dan harus tegas ya, karena iklimnya juga tidak bisa dihadang ya, Pak ya. Dia. Karena memang ada jargon yang juga cukup memojokkan. Tanggung jawab bersama tapi bebannya berbeda. Itu. Ini menarik. Common but differential burden gitu kan itu. Bagaimana kita bisa mengatasi ini kalau terlalu banyak kompromi, itu intinya ya, Pak ya. Nah, kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya separah apa kondisinya pemanasan global dan akibat perubahan iklim ini dalam tayangan berikut. Fenomena perubahan iklim tak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah wilayah di luar negeri pun ikut mengalami penyimpangan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global. Seperti yang terjadi di wilayah Kutub Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, penyusutan gletser dan es di Kutub Utara tercatat semakin meningkat dan jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Suhu udara pun tercatat mengalami peningkatan dengan laju yang signifikan. Gletser di Norwegia dan Greenland tercatat menyusut lebih cepat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Menurut Pusat Data Salju dan Es yang berbasis di Colorado, cakupan luas maksimum es di Laut Arktik adalah yang terendah menurut catatan satelit. Hal serupa juga terjadi di Lituania. Bulan Desember identik dengan cuaca membeku dan turunnya salju. Namun hingga saat ini, musim dingin di negara kawasan utara Eropa tersebut justru terasa semakin hangat dan tidak ada tanda-tanda akan turunnya salju. Suhu udara di ibu kota Lituania pun tercatat stabil di atas 0 derajat Celcius dan diprediksi tidak akan anjlok di bawah 3 derajat Celcius dalam beberapa pekan ke depan.
Musim dingin yang lebih hangat yang terjadi di Lituania dikaitkan dengan perubahan iklim akibat pemanasan global yang terjadi di berbagai belahan bumi. Tak bisa dipungkiri, kenaikan suhu bumi setengah derajat Celcius saja dapat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan hidup, kelangsungan hidup terumbu karang, dan terjadinya bencana alam di sejumlah negara di dunia. Oke, kita lihat bagaimana percepatan pencairan gletser dalam 10 tahun terakhir. Bahkan ada juga musim dingin yang justru hangat ya Pak ya. Iya. Nah, ini bagaimana untuk Indonesia sendiri, kemungkinan dari Walhi memandangnya akan perubahan iklim ini? Kalau jangka panjangnya barangkali nanti bukan dalam konteks yang harmoni, tapi dalam konflik akan banyak terjadi nanti di dataran menengah. Ketika dataran rendah termasuk Jakarta dan juga mungkin ini studio ini tergenang juga gitu, kita nggak tahu kan. Menyeramkan sekali ya. Karena ini dekat pantai. Iya. Orang akan bergerak ke dataran menengah. Strategi pembangunan juga harus dipersiapkan di sana. Itu 15 tahun loh tuh. Nggak 15 tahun, 20 tahun itu pendek itu. Apalagi ukuran untuk orang investasi. Ketika nanti konflik-konflik agraria terjadi di sana, apakah sudah dipersiapkan itu? Itu juga harus dilihat itu artinya. Misalnya saja sekarang simulasi. Orang membuat simulasi kenaikan muka bumi. Kenapa di Pekalongan? Kenapa bukan di Jakarta atau di PIK? Kan juga perlu pertanyaan-pertanyaan besar dan itu juga sebetulnya harus dibuka supaya orang juga sadar dan menatapnya dengan realistis dan bagaimana mengantisipasi. Nah itu yang pekerjaan besarnya pemerintah atau negara. Nah kita sebagai organisasi yang non pemerintah itu biasanya kita main yang kelompok yang paling rentan dulu. Nah itu karena memang kami bergerak dengan yang dana yang kecil, tapi operasionalnya gesit dan lincah gitu. Ya itu biasanya kami bisa lakukan dengan pekerjaan 2-3 tahun kita bisa tarik pelajarannya, kita bisa advokasi kepada negara maupun kepada internasional gitu. Oke. Kalau gitu tadi kan kita di tayangan melihat adanya tingkat pencairan air yang luar biasa besar di laut ya. Terjadi ocean acidification atau tingkat pengasaman laut itu semakin tinggi. Indonesia ada di 10 besarnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah yang terjadi kemarin di Ancol kan banyak ikan mati dan itu sebenarnya fenomena lama. Kemudian apa yang akan terjadi kedepannya ini, apa masih terus berbahaya seperti ini, Pak? Kedepannya itu yang paling penting karena itu sudah berulang ya. Pemerintah harus membuat satu database yang jelas, yang konkret. Ketika itu terjadi sehingga bisa di-retrieve, bisa diberikan satu pengumuman kepada publik yang jelas. Ini tahun ini pernah terjadi kayak gini. Apakah semakin parah, apa semakin ringan, dan itu juga harus jelas gitu kan. Karena bukan kayak kemarin dadaan baru sekali terus tiba-tiba tunjuk ini sebagai LIPI yang bertanggung jawab dan sebagainya. Ini aman, ini tidak aman. Jadi sebetulnya jadi kacau itu sebetulnya kalau saya melihat gitu. Apakah juga ganggang itu yang menyebabkan ikan mati itu karena perubahan iklim dan sebagainya? Karena memang harusnya kalau itu memang signifikan, harusnya juga dikontribusikan kepada ilmu pengetahuan. Karena selama ini yang terjadi adalah perubahan iklim membuat satu penyebab yang paling parah. Kenapa kita juga makanya membuat satu rumpon. Karang-karang itu mati semua. Matinya karang-karang itu, the dying coral. Jadi masih blunder penyebabnya dan ini memang harus dicari ya Pak ya? Harus dicari dan itu karena sudah terjadi mestinya dihimpun datanya itu ya secara baik. Data yang benar-benar transparan ya pastinya ya Pak. Kita akan bahas lebih lanjut namun setelah jeda berikut ya Pak ya. Tetap bersama kami di Hala Indonesia.